terkesan aturan untuk menaiki pesawat itu sangat-sangat diskriminatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, semenjak terjadinya wabah COVID-19, terutama semenjak diberlakukannya oleh pemerintah kebijakan PPKM terhadap upaya penanganan COVID-19, dunia penerbangan kita sungguh merupakan salah satu sisi yang sangat tertekan. Persyaratan untuk menaiki pesawat sungguh berbanding terbalik dengan persyaratan terhadap hal-hal yang lain, seperti persyaratan memasuki pasar dan juga persyaratan memasuki jenis transportasi lainnya, seperti persyaratan untuk memasuki atau untuk menaiki mobil, terutama mobil umum. Padahal kalau kita perhatikan, jika dibandingkan potensi penularan COVID-19 di pasar dengan di atas pesawat, dapat kita lihat jauh lebih besar potensi penularan wabah COVID-19 di pasar dibandingkan dengan di dalam pesawat. Kenapa dikatakan demikian? Di dalam pesawat terbang itu penumpangnya duduknya menghadapnya ke depan semua. Bangkunya berjarak, tidak berdempet-dempet. Wajah tidak bertemu atau berdekatan, seperti kita sedang berada di pasar. Di pasar kita seperti memang kerumunan, di pesawat tidak. Demikian pula kalau kita bandingkan dengan transportasi umum lainnya seperti mobil. Di atas pesawat itu kebersihannya lebih terjamin dibandingkan dengan di tempat-tempat lain yang disebutkan itu tadi. Tetapi kenapa kok begitu terlihat diskriminatif persyaratan untuk memasuki pesawat, untuk menaiki pesawat, jika dibandingkan dengan memasuki areal pasar ataupun mobil umum? Jika demikian, memang benar apa yang dikatakan para pengamat penerbangan atau warga masyarakat luas yang mengeluh akibat sulitnya untuk memanfaatkan kendaraan transportasi udara selama ini, bahwa percuma saja Menteri Pariwisata kita Sandiaga Uno mempromosikan berbagai objek wisata di negeri ini,
kesan bagi orang yang ingin mengunjungi objek-objek wisata, baik turis asing terutama turis lokal, karena terkesan aturan untuk menaiki pesawat itu sangat-sangat diskriminatif. Dan ini secara tak langsung boleh dikatakan membunuh perekonomian di bidang dunia penerbangan dan dunia pariwisata. Kita tahu modal usaha penerbangan itu tidak mudah. Beli pesawat itu tidak sedikit. Dan tidak saja hanya mematikan pengusaha penerbangan, tetapi juga mematikan pengusaha yang bergerak di dunia pariwisata, seperti pengusaha yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat, yang bergerak di bidang tour and travel. Masyarakat mungkin tidak meminta agar diistimewakan keringanan persarana untuk naik pesawat dibandingkan dengan yang lain. Tapi masyarakat menginginkan disamakan saja. Dan masyarakat juga tentu berharap kepada anggota DPR RI kita, terutama komisi yang menangani masalah ini, agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang membidangi dunia pariwisata dan pemerintah yang menangani masalah penerbangan atau transportasi. Jangan anggota dewan kita ini gara-gara telah berkoalisi dengan pemerintah semuanya tidak disebut. Semua yang dilakukan oleh pemerintah itu diamini semuanya. Saya akan bacakan sebuah berita tentang hal ini. Berita liputan6.com di bawah judul "Syarat naik pesawat berubah-ubah, industri penerbangan gelisah". Berita ini diturunkan pada tanggal 26 Agustus 2021. Liputan6.com, Jakarta. Regulasi atau aturan penerbangan di masa pandemi COVID-19 ini selalu berubah dalam waktu hitungan bulan. Perubahan regulasi yang dinilai sangat cepat ini ternyata dinilai merugikan dunia penerbangan atau aviasi di Indonesia. Hal tersebut terungkap pada saat Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II atau Sekar Pura II menggelar diskusi panel pada Kamis 26 Agustus 2021 bertajuk Saturasi Oksigen Aviasi Indonesia. Diskusi panel yang digelar bertepatan di hari ulang tahun Sekar Pura II ke-22 tahun 2021 ini menghadirkan dua narasumber, Alvin Lee selaku pengamat penerbangan dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang kebijakan atau regulasi terkait pergerakan masyarakat khususnya penggunaan transportasi udara dalam masa pandemi COVID-19. Di mana sejak mewabahnya COVID-19 di tanah air, regulasi yang mengatur persyaratan bagi masyarakat pengguna transportasi udara khususnya penerbangan domestik sangat cepat berubah. Di awal pandemi, penumpang pesawat diminta menyertakan hasil negatif COVID-19 dengan metode rapid test antibody. Tidak lama kemudian menjadi swab antigen. Alvin Lee juga mengatakan ada aturan yang terkesan diskriminatif terhadap transportasi udara. Salah satunya adalah persyaratan hasil negatif COVID-19 dengan metode PCR test dan wajib vaksin bagi penumpang pesawat.
Dengan regulasi yang diskriminatif ini justru menambah kesan publik bahwa terbang itu tidak aman. Percuma saja Menteri Pariwisata mempromosikan daerah wisata, tapi tidak mempromosikan penerbangan. Padahal daerah-daerah wisata itu membutuhkan transportasi udara, tuturnya saat diskusi berlangsung. Menurutnya, harusnya syarat untuk perjalanan udara disamakan dengan moda transportasi lain. Moda transportasi yang paling banyak yang digunakan adalah transportasi darat, tapi justru paling longgar, tidak disiplin. Pemerintah juga seharusnya mengapresiasi juga bahwa transportasi udara selama ini paling ketat dan paling disiplin. Juga alat angkutan ini sebelum pandemi juga sudah dilengkapi HEPA, filter. Kemudian ada peraturan penerbangan di bawah 2 jam tidak boleh makan, tidak boleh bicara, harus pakai masker. Ini kok masih ditambahin PCR lagi, jelasnya. Namun demikian, dia mendukung penuh program vaksinasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Senada dengan Alvin Lee, Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan pemerintah terkesan diskriminatif terhadap sektor transportasi udara yang sangat merugikan konsumen. Memang pemerintah tidak seharusnya memberikan satu kebijakan yang diskriminatif pada sektor udara. Karena toh ketika sektor udara dibatasi dengan ketat, khususnya dengan tes PCR dan segala macam kemudian sektor lainnya tidak, mobilitas juga sama saja, ujarnya. Tulus Abadi mengatakan adanya kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat dengan melakukan pembatasan penerbangan tidak mempengaruhi atau tidak membatasi mobilitas masyarakat lain karena pengawasannya berbeda. Sementara Ketua Umum Sekar Pura II Trisna Wijaya menjelaskan selama pemberlakuan PCR bagi penumpang pesawat banyak masyarakat yang urgen dikarenakan kemalangan keluarga, sakit kritis atau urgen lainnya tidak dapat langsung menggunakan transportasi udara dan harus menunggu beberapa hari. Ada 2 hal yang disorot oleh kami. Yang pertama, keluhan penumpang terhadap persyaratan penerbangan yang sangat sering berubah. Terlalu mahal, terlalu lama hasilnya, terlalu membingungkan dan keluhan lainnya. Selain diwajibkan vaksinasi, namun juga harus PCR, kata Trisna Wijaya. Oleh karenanya, dia menganggap kebijakan terkait persyaratan wajib PCR tersebut ditinjau ulang dan diberlakukan sama antara Jawa Bali dan luar Jawa Bali, di mana dapat menggunakan rapid antigen dan genose bagi calon penumpang yang sudah divaksinasi. Selain itu, kata Trisna Wijaya, bandar udara salah satunya Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola AP2 telah mendapatkan banyak sertifikat terbaik penanganan COVID-19 oleh asosiasi internasional seperti dari ACI dan Skilltrack. Adanya begitu banyak memperoleh penghargaan dari lembaga internasional meski di situasi yang sulit dan penuh keterbatasan, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian, katanya. Misalnya meminta Bank Himbara untuk mau memberikan pinjaman, memberikan insentif PCR kembali seperti yang dilakukan di Q4 2020 yang lalu. Kemudian juga memberikan PMN agar saturasi oksigen kami masih bisa terjaga dengan baik. Dan yang terpenting adalah memastikan operasional bandar udara tetap terlaksana dengan baik, katanya. Tadi dengan jelas telah dapat kita lihat bahwa Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata sudah seharusnya meninjau ulang kembali persyaratan naik pesawat yang sangat-sangat berat ini. Dan anggota DPR RI kita harapkan tolonglah sedikit perjuangkan nasib rakyat Anda, nasib orang-orang yang Anda wakili yang sekarang tidak dapat mencari hidup di objek wisata, dan sekarang tidak bisa mencari hidup dengan usaha tour and travel yang sekarang hampir-hampir kolap atau mungkin banyak yang telah kolap di dunia perhotelan.
di dunia pariwisata yang selama ini mereka telah berjuang berpuluh-puluh tahun membangun usahanya. Semoga ada perubahan ke depan dalam hal persyaratan naik pesawat ini. Demikian, mari kita turuti dengan disiplin protokol kesehatan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.